Oke, selamat siang semuanya. Di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Rina Pratiwi. Saya adalah moderator untuk diskusi Aku Padamu. Sekilas, untuk Aku Padamu ini adalah diskusi yang mana kita mewawancarai pegawai teladan dari Kalimantan Barat, yakni penyuluh KB dari Kecamatan Pontianak Selatan. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Eliani. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, untuk jabatan Ibu Eliani sendiri adalah sebagai penyuluh KB ahli muda dan Limadia. Oh, Limadia. Maaf Ibu, iya saya koreksi. Iya, ahli media dengan pangkat golongannya adalah pembina tingkat 1 atau 4B dan Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya serahkan untuk diskusinya kepada Mbak Zia untuk dipandu. Mbak Zia, untuk teknisnya adalah maksimal diskusi adalah 12 menit. Disilahkan Mbak Zia. Oke, terima kasih Mbak Rini. Ya. Oke, selamat siang Bu Eli. Sehat Bu ya? Selamat siang, sayang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bu, untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, Zia tuh termasuk kelompok kami lah, pengen tahu apa sih motivasi Ibu untuk menjadi seorang penyuluh KB, bahkan sampai sekarang Ibu menjadi ahli media ya. Nah, motivasinya apa sih Bu ya? Yang pasti motivasi Ibu pengen bahwa kita menjadikan warga atau masyarakat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah lewat program Bangga Kencana salah satunya. Yang pasti kita ingin menjadi pelopor atau penggerak di mana kita mempengaruhi orang lain dan kita memulai dari diri sendiri. Oke. Selanjutnya ini Bu, kan BKKBN dulu mengalami peralihan nih. Nah, kenapa sih Ibu tuh masih bertahan untuk menjadi seorang penyuluh KB, padahal kan dari teman-teman seangkatan lah, banyak yang beralih ke instansi lain seperti itu. Alasannya apa sih Bu? Yang pasti terus terang saja, untuk saat sampai dari dulu sampai saat ini, saya memang belum sempat kepikiran untuk pindah ke lain hati. Jadi memang sudah jiwa PLKB memang di satu sisi kejenuhan itu sudah manusiawi. Namun terus terang saya sampai saat ini memang bertahan jadi petugas lapangan KB. Dari awal saya berkiprah menjadi petugas lapangan karena memang kemauan sendiri. Contoh tadi saya katakan mengapa LKB, karena saya punya keluarga besar. Pada saat saya masuk ke lingkungan BKKBN, kita punya program pertama kali adalah catur warga. Jadi dua anak dengan ayah ibu. Kemudian ternyata di lingkungan saya keluarga besar. Keluarga saya berjumlah 10. Jadi saya bersaudara berjumlah 10 orang. Pada saat jadi petugas KB, saya ditanya, mengapa Bu Eli mau jadi petugas KB? Kalau saya tidak jadi petugas KB, nanti adik-adik saya, kalau satu orang melahirkan 10 udah bertambah penduduk Indonesia 100 orang. Jadi itu salah satu motivasi. Dan alhamdulillah adik-adik saya semua mempunyai anak 2 dan memang kebetulan ada beberapa yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi salah satu latar belakangnya karena latar belakang keluarga juga. Dan saya dulu sebagai penyuluh KB, pada dasar awalnya saya sebagai petugas pembantu keluarga berencana desa di Kecamatan Pontianak Selatan yang sekarang menjadi wilayah kerja saya. Oke, selanjutnya nih Bu. Ya. Nah, Ibu kan sebagai salah satu PKB teladan lah ya di Kalimantan Barat. Ada. Nah, bagaimana sih Bu caranya memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat yang heterogen lah, apalagi masyarakat Pontianak itu kan ada yang di wilayah perkotaan, kemudian yang di KB itu di wilayah dataran sungai, pinggiran sungai seperti itu. Nah, gimana sih Bu caranya
kebetulan untuk saya bertugas berada di kota Pontianak, walaupun tempat tinggal saya di Kuburaya. Jadi di sini memang heterogen. Salah satu wilayah kami kebetulan berada di 5 kelurahan. Kelurahan Paritokaya, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kelurahan Kota Baru, dan Kelurahan Aksaya. Di situ memang benar-benar heterogen. Kalau Aksaya dominannya pendidikan menengah ke atas. Di sini banyak yang sudah paham dan mengerti tentang KB. Kemudian untuk Kota Baru, itu sudah kebetulan balai penyuluh saya berada di daerah Kota Baru, ada sebagian atau ada satu RW yang tidak mau sama sekali disentuh oleh program KB. Jadi teknik kita berdampingan dengan bidan. Jadi kalau ada bidan, kita ajak bidan turun. Kemudian ada satu kelurahan juga ada setengah pendidikan, setengah terbelakang, setengah juga maju. Jadi kita menyiasati dengan menggunakan tokoh masyarakat. Kembali lagi bahwa kita menyentuh dengan hati. Jadi sebagai penutup nih Bu, pertanyaan yang terakhir. Siapa sih Bu orang yang paling berpengaruh di prestasi kerja Ibu selama ini? Aduh, ini banyak paling berpengaruh nih. Yang paling berpengaruh adalah keluarga, ada pasti. Kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya dukungan dari orang tua, di mana orang tua memberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan yang kita senangi. Jadi waktu itu yang berpengaruh sekali adalah almarhum mama saya. Jadi almarhum mama saya waktu itu pada tahun 91 tanggal 8 April itu sudah mendahului kami, tapi sebelumnya beliau mengatakan bahwa saya bilang, Mama, saya kuliah atau lanjut kerja? Kerja dulu, baru kalau udah dapat uang kuliah. Alhamdulillah, itu pengaruh yang paling besar yang selalu saya ingat. Kerja dulu. Pada saat itu adik-adik saya 9 orang belum jadi apa-apa. Jadi yang bungsu baru 3 tahun. Jadi betapa sulitnya saya insya Allah membesarkan adik-adik, dan nomor 2 sampai nomor 10 itu luar biasa perjuangan Allah memberi kekuatan yang luar biasa. Kemudian juga orang yang berperan sekali adalah keluarga saya, yaitu suami dan anak-anak. Kebetulan anak saya tadi 3, namanya gitaris, saya singkat, Eki, Gita, dan Faris. Nah, di situ kita singkatannya keren. Keren kan? Mantap. Sebelum ditutup nih Bu ya, terima kasih Bu Eli ya untuk kesediaan waktunya. Untuk selanjutnya langsung saja saya kembalikan lagi ke Mbak Rini sebagai moderator. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Zia dan juga Bu Eli. Sebelum kita menutup diskusi kita pada kali ini, saya akan mempersilahkan kepada Mbak Rida untuk memaparkan kesimpulan kita pada hari ini. Silakan Mbak Rida. Terima kasih Mbak Rida. Jadi terima kasih banyak Bu atas bagi-bagi motivasinya tadi. Jadi tadi dari apa sih motivasi Ibu jadi PKB? Nah, Ibu tadi bilang ingin menjadikan masyarakat menjadi keluarga masyarakat yang sakinah, terus lewat program Bangga Kencana. Jadi mau jadi pelopor dan bisa mempengaruhi orang lain yang dimulai dari diri sendiri. Ya, Ibu merupakan salah satu pengurus pusat IPKB se-Indonesia ya. Dikenal dengan Ibu Eli KB, keluarga berencana, keluarga besar Kalimantan Barat. Seperti itu ya Bu. Terus yang kedua, kenapa Ibu bertahan jadi PKB saat yang lain pindah instansi? Karena emang dari dulu sampai sekarang tidak pernah pindah ke lain hati. Jiwanya udah jiwa PKB nih. Biasa jenuh tapi itu kan manusiawi. Jadi emang bertahan karena kemauan sendiri. Dulu mengenal BKKBN itu dengan program 2 anak, seperti 2 anak cukup, tapi Ibu termotivasi masuk di BKKBN, terus punya 10 saudara nih, jadi harus bisa memotivasi saudara-saudara yang lain agar mengatur jarak lahir. Terus katanya pada awalnya dulu Ibu jadi PPKBD, tapi alhamdulillah keterima PNS dari SK Camat ya. Di antara 880 orang hanya 6 orang yang lulus. Alhamdulillah Ibu luar biasa. Terus yang ketiga tadi bagaimana cara
melakukan pelayanan ketika masyarakatnya heterogen ya. Jadi alhamdulillah Ibu di 2006 itu jadi PKB teladan yang mewakili Kalimantan Barat. Nah, teladan itu alhamdulillahnya suka duka di dalam itu, bagaimana menyentuh hati masyarakat, bagaimana karena ada masyarakat yang sadar bahwa alokon itu penting, ada juga yang menolak tentang KB itu. Jadi pintar-pintarnya mendekati, menggunakan hati, memanfaatkan bidan, memanfaatkan tokoh formal dan informal ya, seperti itu ya Bu. Nah, yang jadi harus ada teknik berbicara, bagaimana kita merendah ketika yang kita ajak bicara misalnya ilmunya lebih tinggi, ataupun dia punya pendidikan lebih rendah, kita harus tetap menghargai, seperti itu ya Bu. Insya Allah. Nah, kan saya mohon maaf kalau ada cerita-cerita saya yang kurang berkenan. Mungkin kalau memang pengen menyambung silaturahmi, silakan kontak person dengan saya. Saya jago ngomong. Insya Allah nanti kita. Dan yang terakhir, siapa yang paling berpengaruh? Ya, yang paling berpengaruh adalah yang paling pertama adalah orang tua ya, almarhum mama yang sudah mendahului, semoga husnul khotimah. Dan yang paling memberi Ibu motivasi bahwa kerja dulu baru kuliah, dan alhamdulillah Ibu bisa membantu 9 adik-adik Ibu dengan izin Allah, alhamdulillah. Dan yang kedua, suami dan anak-anak yang tentu selalu beri motivasi ya, anak-anak yang singkatannya apa tadi Bu? Egitarius. Iya, Egitarius. Dan yang ketiga, nah, dan yang ketiga adalah orang berpengaruh, kader dan tokoh masyarakat dari lingkup eksternal. Seperti itu Bu moderator. Oke, terima kasih banyak Mbak Rida atas kesimpulannya. Nah, saya sih berharap ya, semoga diskusi kita kali ini sangat memberikan manfaat nih, nggak cuma kepada kita saja, tapi nanti pasti bakal untuk orang-orang yang menonton juga. Karena untuk diskusi ini kita upload ke YouTube, Bu. Ibu. Kita harus Bu dari BKKBN Pusat. Udah di-upload gak? Makasih Bu, ilmunya mantap Bu. Boleh Ibu kasih pantun? Boleh Bu. Diskusi Boleh. kita Ibu pantun nggak apa-apa. Pantun Ibu nih sering Ibu anak kadang-kadang. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam kain. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, tolong jangan ceritakan pada yang lain. Mantap, cakep. Konsultasi di tengah sawah. Terima kasih. Sampai berjumpa pula. Tapi insya Allah Rida ini dia alhamdulillah motivasi juga untuk Ibu lebih semangat, karena mungkin ini salah satu dorongan pemompa semangat Ibu juga. Kok Ibu diajak sebagai diskusi, masih banyak PKB yang lain yang terbaik dari Ibu. Cuma mungkin karena kebetulan dia magang tempat Ibu, jadi Ibu izin kalau ada kata-kata yang salah. Sama juga Bu, maaf kalau ada yang kurang. Ya. Oke, pantun tadi menjadi penutup diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu Eli, pantunnya juga cakep lah, mantap ya. Selain itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, ada Mbak Rida, Mbak Zia. Oke, saya sebagai moderator Rini Pratiwi pamit undur diri. Selamat siang.